Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sani Putra dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan membahas tentang struktur teks dan ciri kebahasaan teks editorial. Nah, target pembelajarannya menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Menganalisis struktur teks editorial. 2. Menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, struktur teks editorial. Editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Contohnya, Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat, menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Akibatnya, sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 sampai 200.000. 2. Penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dalam argumen terdapat kritik, penilaian, prediksi, harapan, saran. Contohnya, ini terdapat contoh argumen. Kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita mengarai langkah pemerintahan itu sebagai reaksimu. Dari contoh ini kita tahu bahwa contoh ini terdapat ke dalam prediksi. 3. Penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Contohnya, keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jadi penegasan ulang itu gak beda jauh sama simpulannya. Setelah kita membahas strukturnya, kali ini kita membahas ciri kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. Yang pertama, terdapat kalimat retoris. 2. Kata-kata populer. 3. Kata ganti penunjuk. 4. Konjungsi kausalitas. Dan yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Penggunaan kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan atau untuk mendapatkan jawabannya. Contohnya kita ambil satu saja. Yang pertama, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Dari contoh tersebut kita tahu bahwa itu tidak memerlukan jawaban. Dan yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Contohnya, masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Kata populer di contoh ini
terdapat dari terkaget-kaget, karena itu asing ya, sosialisasi dan cekatan, mengapresiasi dan lain-lain. Nomor 3, kata ganti penunjuk. Menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kita ambil contoh nomor 2. Berdasarkan simpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Di sini rapat itulah menunjuk pada waktu rapatnya. Jadi ini termasuk ke dalam kata ganti penunjuk waktu. 4. Konjungsi kausalitas. Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikulasnya. Contohnya kita ambil nomor 1 saja. Masyarakat sebagai konsumen terkait kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Di sini konjungsi kausalitasnya itu terdapat pada karena emang termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.